محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah semalam membahas tentang bahwasanya ada cintanya seseorang kepada sebuah kedudukan di hati orang lain, ada yang dihukumi boleh-boleh saja dan tidak tercela. Seperti sukanya seseorang mempunyai kedudukan di hati pembantunya, hingga menjadikan si pembantu itu mau berkhidmah dengan benar, maka cintanya si tuannya terhadap adanya pangkat di hati si pembantunya itu sesuatu yang boleh-boleh saja dan tidak tercela. Sebagaimana seseorang itu ketika dia mencintai adanya kedudukan di hati temannya yang membuat bagusnya pertemanan dan bagusnya tolong-menolong, itu juga sesuatu yang boleh-boleh saja dan tidak tercela. Begitu juga cintanya seorang murid kepada adanya sebuah kedudukan di hati gurunya yang menyebabkan seorang guru itu bagus untuk mengajarkannya, maka cintanya si murid adanya kedudukan di hati sang guru itu tidak tercela, boleh-boleh saja. Sebagaimana juga seseorang cinta adanya kedudukan di hati seorang penguasa yang menjadi sebab dia terhindar dari kejahatan sang penguasa itu, maka itu juga tidak tercela atau boleh-boleh saja. Dia cinta adanya kedudukan di hati si penguasa supaya penguasa itu tidak melakukan suatu kejahatan terhadap dirinya, maka cintanya terhadap itu kedudukan yang ada di hati si penguasa itu tidak tercela. Fa innal jaha wasilatun ilal a'radi kalmal, maka bahwasanya mencintai kedudukan ada di hati orang lain itu akan membantu untuk mendapatkan sebuah tujuan. Seperti tadi seorang murid tujuannya untuk gurunya bagus mengajar, atau seorang tuan supaya pembantunya bagus dalam membantunya. Jadi mempunyai kedudukan itu sebagai perantara untuk menghasilkan sebuah tujuan. Sebagaimana harta menjadi perantara untuk seseorang mendapatkan apa yang ia maksud atau yang apa ia tuju. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, harta dan kedudukan itu merupakan dua perkara yang dicintai oleh setiap manusia. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali beliau memberikan satu contoh tentang cinta yang tidak baik ataupun cinta suka yang memang sepantasnya atau seharusnya. Beliau mencontohkan sukanya seorang manusia bahwa ada di dalam rumahnya ayyakuna lahu fi darihi baitu ma'in,
bahwa manusia ini suka ada di dalam rumahnya baitu ma'in, tempat qada hajat. Li'annahu muttarrun ilaihi liqada'i hajatihi. Karena si pemilik rumah ini mau kada mau membuang hajatnya di dalam situ. Wa yawaddu an law istaghna an qada'il hajati hatta yastaghni an baitil ma. Dan ketika si pemilik rumah ingin bahwa seandainya tidak ada sesuatu yang harus dibuang dari badannya, maka dia akan menghilangkan itu tempat dalam rumahnya. Jakanya keledai yang harus dikeluarkan dari badannya yang berupa kotoran, maka dia tidak bakal meulah WC di dalam rumahnya. Cagar karena ada sesuatu yang harus dibuang, maka inya maulah WC di dalam rumahnya. Jakanya keledai yang dibuang, ya kan? Maka kada bakal ada di dalam rumah itu WC. Dan orang yang mempunyai WC dalam rumahnya itu, mempunyai tempat qada hajat, apakah kita bisa memvonis bahwa orang itu mencintai WC, ya kan, mencintai tempat qada hajatnya? Tentunya kada kawa. Karena inya memang memerlukan itu. Mau kada mau harus ada yang dibuang. Fa hadza 'ala at-tahqiq laysa muhibban li baitil ma'. Tentunya kita kada kawa mengatakan orang itu cinta terhadap WC, tapi yang dia sukai adalah hasilnya tujuan yang diinginkan melalui perantara WC itu, yaitu hilangnya sesuatu dari badan yang mau tidak mau harus dikeluarkan. Fa kullu ma yuradu litawassul bihi ilal mahbubi fal mahbubu huwal maqsudul mutawassilu ilaihi. Maka kata Imam Ghazali, kaidahnya apa saja sesuatu yang menjadi perantara untuk tercapainya sesuatu yang disukai, contohnya perantaranya dari WC tadi, qada hajat. Kemudian yang disukai itu adalah hilangnya yaitu hilangnya kotoran dari badan di tempat itu, maka yang dicintai atau yang disukai sebenarnya bukanlah WC-nya, tapi adalah tercapainya sesuatu yang diinginkan, yaitu hilangnya kotoran melalui perantara WC tadi. Maka seandainya dia menyukai tempat itu, maka itu seandainya inya cinta lawan WC, ya kah? Maka itu adalah cinta yang tidak tercela, ya. Karena memang dia perlu untuk membuang hajatnya yang memang termasuk kebutuhannya atau keperluannya. Tetapi ketika cintanya kepada WC itu karena memang tempat membuang hajatnya plus ditambah di luar kebutuhannya atau di luar keperluannya, ya kah? Seperti menjadi tempat nongkrongnya, tempat berdingin-dinginnya. Ini di luar kebutuhan sudah, inya cinta ke WC, cinta kepada WC itu karena tempat nongkrongnya di situ, tempat berdingin-dinginnya di situ. Maka cintanya kepada WC itu adalah sesuatu yang tercela. Maka dari sini timbullah perbedaan antara cinta yang pertama dengan cinta yang kedua. Pertama dia cinta karena memang untuk membuang hajatnya, karena memang dia gunakan sesuai kebutuhan dan keperluannya. Dan yang kedua karena memang digunakan sesuai kebutuhannya plus ditambah sesuatu yang di luar keperluannya. Maka ini cinta yang tidak bagus. Cinta yang tercela. Wa tudraku tafriqatu bimithalin akhar, dan contoh yang lain yaitu untuk membedakan antara dua jenis kesukaan tadi atau dua jenis cinta tadi. Wa huwa anna ar-rajula qad yuhibbu zawjatahu min haitsu innahu yadfa'u biha fadlata syahwah. Yaitu seorang laki-laki yang beristri yang mencintai istrinya. Nah, dari sisi bahwasanya dia mencintai itu karena menjadi satu yang akan menghilangkan syahwatnya, tempat untuk menempatkan syahwatnya. Kama yadfa'u baitul ma fadlatat ta'am, sebagaimana tempat qada hajat itu sebagai menempatkan
apa yang sudah masak daripada makanan, maksudnya masak dalam parut, membuang kotoran ya. Walau kufiya ma'unata syahwah lakana yahjuru zaujatahu. Seandainya dia tidak perlu untuk menempatkan syahwatnya kepada istrinya, lakana yahjuru zaujatahu, niscaya dia meninggalkan kawin, tidak akan beristri. Seandainya syahwat itu tidak ada. Kama annahu law kufiya qada al-hajati lakana la yadkhulu baital ma' wa la yaduru bihi. Sebagaimana ketika dia seandainya tidak perlu untuk membuang kotoran dari badannya, maka dia tidak perlu masuk ke dalam tempat qada hajat itu. Wa qad yuhibbul insanu zawjatahu lidatiha hubbal 'usyaqi. Walau kufiya syahwatu la baqiya mustashiban linikahiha fa hadha huwal hubbu duna al-awwali. Dan terkadang manusia itu yang beristri mencintai istrinya karena bukan hanya sekedar menempatkan syahwatnya kepada istrinya, tetapi dia mencintai istrinya karena memang dia menyukai zatnya. Seandainya dia sudah menempatkan syahwatnya pada istrinya, dia bakal tetap terus bersama istrinya dan tidak memisahinya. Fahadha huwal hub, maka ini cinta berbeda dari yang pertama, yaitu yang mencintai karena dari sisi cuma sebagai tempat menempatkan syahwatnya. Tapi kalau yang kedua, mencintai dari sisi karena menempatkan syahwat plus karena mencintai zat itu istrinya. Wa kadzalikal jahwu wal mal, dan seperti inilah cinta kepada kedudukan dan cinta kepada harta. Wa qad yuhibbu kullu wahidin minhuma ala hadzainil wajhain. Maka kata beliau, sungguh terkadang mencintai setiap orang itu dari ini pangkat kedudukan atau harta atas dua ini contoh. Fahubbuhuma li ajli tawassul bihima ila muhimmatil badani ghairu madhmum. Maka cintanya manusia terhadap harta ataupun cintanya dia terhadap pangkat yang akan menjadi perantara untuk tercapainya sesuatu yang diperlukan oleh manusia itu sendiri, maka itu tidak tercela atau boleh saja. Wa hubbuhuma li a'yanihima fima yujawizu daruratal badani wa hajatahu madhmum. Dan mencintainya manusia terhadap harta ataupun terhadap pangkat yang akan menjadi perantara untuk tercapainya sesuatu di luar keperluan manusia itu sendiri. Dia mencintai harta atau mencintai pangkat kedudukan untuk kepentingan badannya plus ditambah dengan di luar keperluannya sendiri, maka cintanya terhadap harta atau pangkat itu adalah cinta yang kurang bagus atau cinta yang tercela. Tapi apakah pelakunya itu dihukumi fasik atau dihukumi orang yang bermaksiat? Maka kata Imam Ghazali, walakinnahu la yusafu bi sahibuhu bil fisqi wal isyan ma lam yahmilil hubbu ala mubasyarati ma'siyah. Pelakunya tidak menjadikan cintanya itu sebagai orang fasik atau sebagai orang yang bermaksiat selama, ya kan, pertama kata beliau, selama kecintaannya terhadap harta dan pangkat itu tidak menjadikan harta yang ia miliki atau kedudukan yang dia dapatkan untuk melakukan sebuah kemaksiatan atau sebuah pelanggaran dalam agama. Kalau dia mengerjakan itu, maka kecintaannya terhadap harta atau pangkat membuatnya dicap sebagai orang fasik. Kedua, selama kecintaannya terhadap harta dan pangkatnya, ya kan, tidak menjadikannya untuk mencari harta dan pangkat kembali sebagai tambahan dengan cara mendapatkannya dengan berbohong,
menipu dan mengerjakan yang diharamkan, maka manusia itu selama ia tidak melakukan itu, maka tidak dicap sebagai orang fasik. Tetapi kalau dia melakukan itu, maka barulah orang itu disebut dengan fasik dan orang yang bermaksiat. Kecintaannya terhadap harta atau pangkat itu menjadikannya mencari harta dan pangkat kembali, tapi dengan cara berbohong, dengan cara menipu, plus mengerjakan yang haram. Maka cintanya terhadap harta atau pangkat membuat dia dicap sebagai orang fasik. Kemudian ketiga, wa ma lam yatawassal ila iktisabihi biibadatin. Ketiga, selama cintanya terhadap harta atau pangkat tidak membuatnya untuk berusaha mendapatkan harta dan pangkat dengan bentuk amal ibadah, maka tidak membuatnya fasik. Cintanya terhadap harta, cintanya terhadap pangkat tidak membuatnya untuk berusaha kembali mendapatkan harta dan pangkat dengan bentuk amal ibadah, maka tidak membuatnya fasik. Tapi ketika cintanya terhadap harta atau cintanya terhadap pangkat membuat dia berusaha untuk mendapatkan harta dan pangkat dengan bentuk amal ibadah, maka menjadikannya orang fasik atau orang yang bermaksiat. Fa inna tawassula ila al-jahi wal mali bil ibadati jinayatun 'ala ad-din wa huwa haram wa ilayhi yarji'u ma'na ar-riya'il mahdhur kama sayati. Maka kata Imam Ghazali, sesungguhnya usaha seseorang untuk menyampaikannya kepada mendapatkan sebuah pangkat kedudukan ataupun menyampaikannya kepada mendapatkan harta duniawi dengan cara ibadah, maka itu sebuah jinayah, sebuah kriminal di dalam agama, wa huwa haram, dan itu merupakan sesuatu yang haram. Wa ilaihi yarji'u ma'na riya, dan kepada ini pengertian kembalilah makna riya yang diharamkan. Fa in qulta, maka jika engkau bertanya, kata Imam Ghazali, talabul manzilati wal jahi fi qalbi ustadihi wa khadimihi wa rafiqihi wa sultanihi wa may yartabitu bihi amruhu mubahun 'ala al-itlaqi kaifa ma kan aw yubahu ila haddin makhsusin 'ala wajhin makhsus. Jika engkau bertanya tentang usaha seseorang untuk mendapatkan sebuah kedudukan di hati seorang gurunya, atau sebuah kedudukan di hati pelayannya, temannya, ataupun penguasa di tempatnya, ataupun orang yang ada hubungan dengannya, apakah itu dibolehkan secara mutlak atau diperbolehkan dengan batasan tertentu dan cara tertentu? Fa aqulu, maka aku jawab, kata Imam Ghazali, yutlabu dzalika ala thalathati awjuhin, wajhani mubahani wa wajhun mahdhur. Itu, kata beliau, ada dua cara yang dihukumi boleh-boleh saja, kemudian satu caranya dihukumi cara yang haram. Ammal wajhul mahdhur, adapun cara yang diharamkan, seseorang untuk mendapatkan sebuah kedudukan di hati orang lain dengan cara yang diharamkan. Ada cara yang diharamkan, kata Imam Ghazali. Apa itu? Fahuwa ayatluba qiyamal manzilati fi qulubihim bi'tiqadihim fihi sifatan wa huwa mufakkun anha. Bahwa dia mengusahakan adanya kedudukan di hati orang lain dengan membuat mereka seakan-akan meyakini bahwa pada dirinya ada suatu sifat dan dia sendiri padahal tidak bersifat itu. Ini cara yang haram. Dia membuat seolah-olah dia mempunyai sifat yang bagus kepada orang lain, tetapi dia sendiri padahal kosong dari sifat itu. Maka ketika dia menampakkan sifat itu tujuannya untuk mendapatkan kedudukan di hati orang lain, itu adalah cara yang haram. Mithlul ilmi wal wara'i wan nasabi, seperti dia menampakkan seakan dia orang yang mempunyai ilmu, atau seorang yang mempunyai sifat wara', atau seseorang yang mempunyai keturunan yang baik, keturunan yang bagus, padahal bukan keturunan yang bagus. Fayudhiru lahum annahu alawiyyun aw alimun aw wari'un wa huwa la yakunu kadzalik.
seperti dia menampakkan bagi mereka itu manusia bahwasanya dia adalah seorang Alawi, seorang keturunan Nabi, seakan padahal bukan keturunan Nabi. Maka ini dengan tujuan untuk mendapatkan hati orang lain, kemudian dia menampakkan bahwasanya dirinya adalah seorang keturunan Alawi padahal dia bukan Alawi, maka ini adalah cara yang haram, membuat dia bermaksiat dan berdosa. Alimun, atau menampakkan bahwasanya dirinya seakan-akan adalah orang yang berilmu, atau seakan-akan bahwasanya dia adalah seorang yang wara, wa huwa la yakunu kadzalik, dan aslinya dia bukan orang yang seperti itu. Fahadha haram, maka ini adalah cara yang haram. Li'annahu kadzibun, itu adalah bohong, wa talbisun, dan pemalsuan. Dan itu terjadi imma bil qauli, ada kalanya dengan orang itu sendiri yang berucap, aku ini orang alim, atau aku ini orang wara, atau aku ini habib. Au bil muamalah, atau dengan interaksinya, dengan apa yang terlihat. Contohnya, fayatazayya bihai'atil ulama al-jariyatu awaiduhum biha fi kulli asrin wa bilad. Seperti dia menampakkan dengan pakaian ulama supaya mendapatkan kedudukan di hati orang lain, bahwasanya dia ini adalah ulama terlihat dari pakaiannya yang seperti pakaian ulama. Al-jariyah, yang berlaku awaiduhum biha, oleh kebiasaan mereka itu ulama dengan itu pakaian, fi kulli asrin wa bilad, di setiap masa dan setiap negeri. Lalu dia berpakaian dengan pakaian ulama untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia. Au bihayati zuhad, atau dengan pakaiannya orang zuhud. Au yaj'alu ra'si ala ra'sihi minal khudrah ma yushiru lin-nasi annahu alawiyun, atau dia memakai di kepalanya daripada sesuatu yang hijau yang membuat orang mengisyaratkan kepadanya bahwasanya dia keturunan Nabi, padahal lain. Wa kadza kullu man za'ama fihi annahu alimun aw wari'un aw alawiyyun wa huwa ya'rifu annahu laysa kadzalik fasakata ala za'mihi fihi fa huwa qal muqirri lahu ala dzalika. Dan setiap orang yang menduga pada dirinya bahwasanya dia alim, bahwasanya dia wara, atau bahwasanya dia keturunan Nabi, menduga, ada orang menduga fulan kena hidungnya mancung, pina bejabis, wah habib tujar, beb. Padahal inya sendiri tahu lain habib, akhirnya inya berdiam. Fahuwa kal muqirri lahu ala dzalik, maka diamnya itu seperti mengiyakan hingga dia mendapat kedudukan di hati orang lain. Wa huwa aidan haramun, dan bermula ia aidan juga haramun, adalah sesuatu yang haram, kada boleh berdiam, harus dipadahi. Lastu bi'alimin, bukan orang alim, atau bukan orang yang wara, atau bukan habib. Bal yajib alaihi ayyaqul, tetapi ia wajib mengatakan, mengakui, aku ini bukan guru, aku ini bukan orang yang wara, atau bukan keturunan Nabi. Munya berdiam berarti sama mengiyakan, maka terjadilah sesuatu yang haram. Wa amma ahadul mubahaini, adapun salah satu dua cara yang dibolehkan, fahuwa ayatlubal manzilah bisifatin huwa muttasifun biha, bahwa dia ingin mendapatkan kedudukan dengan menampakkan sebuah sifat, tetapi memang dia bersifat dengan itu sifat. Kaqauli Yusuf alaihi salam fi ma akhbara anhu Rabbu ta'ala, sebagaimana ucapan Nabi Yusuf alaihi salam yang diceritakan oleh Allah Ta'ala, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Nabi Yusuf berkata kepada penguasa Mesir di saat itu, jadikanlah aku ini sebagai petugas, sebagai yang mengendalikan
ala khazainil ardi, terhadap sesuatu yang ada di dalam bumi, entah itu kandungan apa-apanya lah, ya kan? Yang ada dalam sumber alamnya. Kemudian kata Nabi Yusuf, inni hafizun alim, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, alimun yang banyak mengetahui. Ini pengakuan daripada Nabi Yusuf, dan memang Nabi Yusuf bersifat dengan sifat itu. Hingga ketika Nabi Yusuf dan ini ucapan Nabi Yusuf mengartikan bahwasanya Nabi Yusuf ini ingin mempunyai kedudukan dengan mengatakan sebuah sifat, dan memang Nabi Yusuf bersifat dengan sifat itu. Maka ini adalah cara yang dibolehkan. Kemudian cara yang kedua yang dibolehkan, ayatluba al-manzilata bi ikhfa'i aibin min uyubihi wa ma'siyatin min ma'asihi hatta la yu'lam fala tazulu manzilatuhu bihi. Bahwa dia mencari sebuah kedudukan dengan menyembunyikan aib daripada aib-aib yang ia miliki, wa ma'siyatin min ma'asihi, dan dengan menyembunyikan maksiat yang dia lakukan, hatta la yu'lam, sehingga tidak diketahui orang. Hingga ketika tidak diketahui orang, otomatis dia mempunyai kedudukan di hati orang lain. Fahadha aydan mubah, maka ini juga kata Imam Ghazali adalah cara yang dibolehkan. Kenapa? Li'anna hifdhas sitri 'alal qaba'ihi jaizun. Karena bahwasanya menutupi sesuatu yang tidak baik itu sesuatu yang harus, wala yajuzu hatkus satri, dan tidak boleh membuka tirai yang ditutup oleh Allah Ta'ala, dan tidak boleh menampakkan sesuatu yang tidak baik. Wa hadza laisa fihi talbis, dan ini berarti itu pemalsuan lah. Kan ini sebenarnya ini bermaksiat tapi ditutupi, berarti itu pemalsuan lah. Wa hadza laisa fihi talbis, ini kata Imam Ghazali bukan pemalsuan, tetapi memang diperintahkan. Bal huwa saddun li tariqil ilmi bima la faidata fil ilmi bihi, tetapi itu sebagai penutup dari keingintahuannya orang kepada sesuatu yang tidak ada faedahnya di situ. Nah, itu termasuk cara yang dibolehkan. Wa min jumlatil mahdhurat, termasuk cara yang diharamkan, tahsinus salati baina yadayhi liyahsuna fihi i'tiqaduhu fa inna dzalika riya. Termasuk cara yang diharamkan untuk mencari sebuah kedudukan di hati orang lain, yaitu memperindah salatnya untuk tujuan orang-orang meyakininya dengan sebuah kebaikan. Dengan tujuan itu maka terjadilah yang namanya riya. Tujuannya tadi untuk orang mempunyai keyakinan terhadap dia bahwa dia bagus sholatnya. Bukan bagus sholatnya karena Allah Ta'ala, tapi bagus sholatnya karena manusia. Maka terjadilah di situ yang disebut dengan riya. Wa huwa mulabbisun idh yukhayyilu ilaihi annahu minal mukhlisin al-khashi'in lillah. Maka terjadilah sebuah pemalsuan di situ ketika dia melakukan perindahan terhadap salatnya seakan dia orang yang khusyuk atau orang yang sangat ikhlas. Tapi karena sudah tujuannya ke manusia, bukan lagi karena Allah Ta'ala, maka terjadilah itu riya. Fatalabul jahi bihadza tariqi haramun wa kadza bikulli ma'siyah. Maka mencari sebuah kedudukan, pangkat dengan ini cara adalah sesuatu yang haram, sebagaimana mencari sebuah kedudukan atau pangkat dengan cara maksiat atau melanggar peraturan agama juga diharamkan. Wa dzalika yajri majra iktisabil malil harami min ghairi farqin.
dan itu mencari pangkat atau kedudukan dengan cara yang haram, sama seperti seseorang yang mencari harta dengan cara yang haram. Wa kama la yajuzu lahu ay yatamallaka mala ghairihi bitalbisin fi 'iwadin aw ghairihi, fala yajuzu lahu ay yatamallaka qalbahu bitazwirin wa khida'in. Seperti sebagaimana tidak boleh seseorang itu mendapatkan harta dari keuntungan dari dagangannya dengan cara memalsukan barang ataupun benda pendukungnya, penimbangnya dan lain sebagainya, maka tidak boleh juga seseorang itu mendapatkan hati seseorang tapi dengan cara memalsukan dan menipu dan membohongi. Fa inna milkal qulubi a'zamu min milkil amwal. Maka sungguhnya memiliki hati itu, kata Imam Ghazali, itu lebih besar daripada hanya sekedar memiliki harta. Kemudian di antara tanda orang itu mempunyai kesempurnaan, yaitu adanya orang yang memuji. Dari sebab itu pujian termasuk sesuatu yang disukai oleh manusia. Karena menunjukkan adanya kesempurnaan, dan kesempurnaan merupakan sesuatu yang disukai oleh manusia. Atas dasar itu, maka si manusia ini tidak suka dengan celaan ataupun hinaan, karena itu menunjukkan tidak adanya kesempurnaan, tapi menunjukkan adanya kekurangan. Dan ini cinta terhadap pujian juga merupakan sarang yang menjadi sebab adanya riya itu sendiri. Hingga Imam Ghazali setelah ini membahas apa sebab seorang manusia itu senang kepada pujian dan merasakan lezat ketika dipuji, dan apa alasannya manusia itu tidak senang dengan celaan atau hinaan. Nah, itu kita dibahas oleh Imam Ghazali. Mudah-mudahan Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa kita, guru-guru kita, jiran-jiran kita dikabulkan hajat kita, hajat dunia wal akhirah, dimasukkannya kita dalam surga bighairi hisab, diberikannya kita hasanul khatimah ala hadina ala kulli salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.